yang disandarkan kepada Allah, maka dia akan menjadi mulia. Termasuk Syahrullah, Syahrul Muharram yang ada pada bulan ini adalah sebuah bulan di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Jadi 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya 12 itu ada 4 yang dinamakan dengan bulan haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 tersebut. Jadi ibu sekalian, dikatakan bulan haram, ya, para ulama menjelaskan kenapa bulan Muharram itu dan 4 bulan yang lain itu dikatakan bulan haram. Apa kira-kira artinya? Siapa yang tahu? Kenapa dikatakan bulan Muharram itu bulan haram? Ya? Apakah kita dilarang melakukan hajatan? Jadi haram, tidak boleh buat pesta-pesta pada bulan Muharram. Apakah itu maksudnya? Ya. Jadi sebagian orang menafsirkan, sebagian orang berpendapat, kenapa di bulan Muharram itu dia jatuh mapigau, nasabah ulah harangi. Padahal maksudnya adalah bulan haram itu maksudnya adalah ini salah satu maknanya adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian membinasakan diri kalian pada bulan-bulan yang 4 itu. Jadi dikatakan bulan haram, tidak boleh kita berbuat kerusakan, tidak boleh berbuat maksiat. Para ulama menjelaskan, ya, pada bulan haram lebih ditekankan lagi untuk tidak berbuat maksiat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dosanya lebih besar kalau kita melakukan maksiat pada bulan-bulan haram, ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, jadi bukan maknanya kita dilarang untuk berbuat bikin acara, nah itu maling, bahaya, ulah harangi. Ya, di dalam Islam, saudara-saudara sekalian, saya mau berikan informasi, tidak ada yang namanya bulan sial. Tidak ada namanya bulan sial, tidak ada waktu sial, tidak ada angka sial. Nah, inilah sebenarnya hal-hal yang harus kita hilangkan dari budaya-budaya kita. Hal-hal yang membuat kita sial. Ya, lewat burung, wah, majasi tumanuku ya, lo nono aku bangkes muni si serai. Ya, tidak boleh. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus, iya teman-teman berkursubuhan ya, saya harapkan semua tidak ada lagi yang mengatakan waktu-waktu sial. Ya, kuloi masuna kita pada waktu ya, tanggal jemus tanggal telu. Jumat masuk, tidak ada itu dalam Islam, tidak ada bulan sial. Allah Subhanahu wa taala selama yang kita lakukan adalah kebaikan, bukan maksiat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi langkah-langkah kita. Apalagi kalau kita ke masjid, apalagi kalau subuhan, apalagi kalau ta'lim underud. Ya. Yang sial itu kalau kita buat dosa. Nah, itu maksiat. Kalau kita keluar kemudian kita berniat untuk berbuat maksiat misalnya, ya taruhlah ada orang keluar rumah misalnya mau minum khamar, mau main perempuan, dia orang sial itu. Siapa yang buat dia sial? Dirinya sendiri. Jadi bukan waktu yang membuat dia sial, tapi dirinya sendiri yang buat dia sial dirinya. Nih ya. Jadi bulan Muharram ya dinamakan bulan haram karena kemuliaan, karena kesucian bulan Muharram tersebut. Nah, salah satu tanda di antara kemuliaan bulan haram ada namanya hari Asyura. 10 Muharram, ya. Pernah dengar Asyura? Hari Asyura. Apa yang Anda kenali dari hari Asyura? Merayakan. Ya? Merayakan apa? Ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya 10 Asyura adalah peristiwa, salah satu peristiwa bersejarah dalam agama kita, yaitu peristiwa ketika Nabi Musa
alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran siapa? Tentara Firaun dan tentaranya. Pada saat itu Nabi Musa mendakwai Firaun, ya, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun menolak. Kata Firaun, "Ana rabbukumul a'la." Saya ini Tuhanmu. Iya na ya Tuhanmu. Jadi Tuhanmu itu Musa bukan Tuhan, saya ini Tuhan. Saya lebih berhak menjadi Tuhan daripada Tuhan Allah. Tapi Nabi Musa terus mendakwai, akhirnya Firaun jengkel dan memburu siapa? Musa dan pengikutnya, yaitu orang-orang Bani Israel. Diburu terus, ya karena tentara Firaun itu jumlahnya banyak, Nabi Musa itu sedikit, akhirnya diburulah Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel sampai di Laut Merah, ya, di sebuah tempat namanya Laut Merah. Pada saat itu, Iwan sekalian, di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya, kisah Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa terjepit, ya, sudah tidak ada lagi tempat untuk lari, di depannya itu sudah hamparan laut, ya. Sementara Fir'aun dan tentaranya sudah ada di belakang, mati nih. Ya kira-kira kalau kita seperti ini, ada musuh yang jumlahnya banyak, sementara kita ini sedikit saja, sudah ada di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang paling makan mati nih, mati bawah nih, apa nih? Nah itulah yang dikatakan oleh pengikutnya, putus asa, ya. Kata pengikutnya ini Nabi Musa, orang Bani Israel, "Inna lamudrakun." Wahai Nabi Musa, sesungguhnya kita ini akan didapat, diruntun nih, diunuh nih, mati nih ya. Tapi lihatlah saudara-saudara sekalian, Nabi Musa itu orang yang tidak pernah putus asa. Dia selalu kembalikan, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam keadaan tidak ada lagi jalan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tetap Nabi Musa mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya kita ini bersama Allah, bersama Tuhanku, dan Dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka di situ saudara-saudara sekalian disebutkan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pertolongan kepada Nabi Musa melalui tongkatnya, diperintahkan untuk membelah lautan. Jadi Nabi Musa kemudian disuruh belah itu lautan, maka terbelah Laut Merah. Ya, Laut Merah itu sejarahnya pernah terbelah.